Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roisul Arifin dengan NIM 125. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Abid dengan NIM 104. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kurniawan dengan NIM 107. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farhan dengan NIM 109. Perkenalkan, nama saya Iwan Jatuh Prasetyo dengan NIM 115. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang tata cara men-setting mikrotik mengikuti ujian UKK P5. Langsung saja P2. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelum masuk ke video tutorialnya, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat-alat yang akan kita butuhkan. Yang pertama di sini ialah router, yang mana router ini merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan atau lebih. Dan fungsinya juga di sini router ialah untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, yang kedua ialah Di sini ada Mikrotik Hub AC2. Mikrotik Hub AC2 ini termasuk router atau wireless dual band yang biasanya untuk dirancang penggunaan di instansi-instansi yang real, yaitu contohnya seperti di lembaga-lembaga pendidikan, seperti di kampus-kampus atau di kantor-kantor atau juga di perusahaan-perusahaan yang kecil. Dan Mikrotik ini memiliki sebuah port yaitu sebesar 5 GB dan juga Mikrotik ini mendukung sebuah WiFi sebesar 2,4 GHz dan sebesar 5 GHz. Dan Mikrotik ini biasanya dilengkapi dengan sistem operasi. Sistem operasinya yaitu root OS, yang dimana sistem operasi ini mendukung pengelolaan jaringan yang bisa lebih fleksibel lagi. Mikrotik Router OS adalah sistem operasi berbasis Linux dan juga router OS ini menyediakan fitur-fitur yang lengkap, yaitu contohnya root, firewall, VPN, dan juga lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang saya tahu dengan fitur-fiturnya dari sistem operasi yang berbasis Linux Router OS ini. Jika Anda ingin menggunakan Router OS, Anda bisa menginstal aplikasi Winbox di laptop atau device Anda. Mungkin dengan Mikrotik Hub AC2, jika Anda ingin WiFi Anda lebih cepat, maka Mikrotik Hub AC2 ini mungkin adalah pilihan yang tepat bagi Anda untuk bisa menstabilkan WiFi Anda dan juga bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Ya, mungkin itu untuk penjelasan tentang Mikrotik Hub AC2, yaitu salah satu alat yang digunakan untuk men-setting jaringan. Sekarang kita akan mengkonfigurasi Mikrotik, yang mana nantinya akan men-setting router agar dapat memancarkan jaringan internet. Baik, terima kasih. Oke, saya lanjutkan tentang pembahasannya Mikrotiknya. Dimana kita konekkan, setelah itu masuk ke reset dulu, yang dimana reset configuration, klik yang donut sama default itu, set. Setelah itu masuk ke dalam interface. Nah, dimana interface itu klik Ether 1, rename dulu terlebih dahulu, diganti internet. Setelah itu apply, oke. Setelah itu pilih WLAN 1, kita hidupkan dulu. Setelah itu double klik, ganti nama juga, yang dimana ganti nama wireless.
Setelah itu apply, oke. Setelah itu kemudian plus VLAN. Nah, di VLAN 1 kita tambahkan siswa, yang dimana VLAN ID-nya itu adalah 10, dan di interface diganti ke Ether 2. Setelah itu apply, oke. Kita tambahkan juga VLAN 2. Nah, di VLAN 2 itu yaitu guru, diganti guru. Setelah itu VLAN ID-nya 20. Setelah itu interface-nya itu interface 2. Apply, oke. Setelah itu hilang, masuk ke IP DHCP client. Kita tambahkan di interface itu pilih satu internet. Nah, setelah itu apply, terus statusnya itu pastikan bound. Setelah itu oke. Setelah itu kita silang, kita masuk ke IP, pilih ke address, tambahkan addressnya, itu tambahkan paste, yaitu seperti di gambar. Setelah itu siswa, yang dimana itu address dari siswa. Kita apply, oke. Setelah itu tambahkan lagi addressnya dari guru. Nah, yang di guru itu 60.1/24. Kita tambahkan lagi yaitu yang wireless, yang dimana wireless itu 20.1/24. Setelah itu kita silang, kita lanjut ke IP, terus masuk ke DHCP server, dimana DHCP setup, kita next. Kita pilih yang siswa. Setelah itu kita next. Nah, di bagian get up itu kita ganti yang 2 itu diganti ke minimal 10 sampai 50. Nah, setelah itu kita next, oke. Setelah itu kita tambahkan lagi DHCP setup, ganti ke guru. Next, sama seperti siswa, yang 2 diganti dengan 10 sampai 50. Oke, next. Setelah itu oke. Setelah itu tambahkan lagi yang yaitu tentang wireless atau WLAN 1. Setelah itu next, yang di bagian 2 itu diganti 10 juga sampai 50 juga sama. Setelah itu next, oke. Nah, yang WLAN itu karena merah. Setelah itu silang, masuk ke wireless, kita pilih wireless, kita double klik. Nah, di bagian wireless kita pilih model yang AP bridge. Setelah itu benchnya itu pakai yang BGN yang 2 GHz. Setelah itu SSD nya kita ganti, yaitu UKK no absen. Nah, yang no absen itu diganti dengan 27. Itu terserah sudah. Setelah itu apply, oke. Setelah itu kita masuk ke settingan password, dimana security profile kita tambahkan di name, ganti UKK aja, UKK TKJ. Setelah itu kita masukkan non atau masuk ke mode, diganti ke dynamic key, terus itu centang.
Setelah itu WPA circle-nya 1 sampai 8. Setelah itu sama juga, setelah itu kita apply oke. Setelah itu kita sudah selesai, kita masuk ke dalam IP terus hotspot, yang dimana di server kita hotspot setup. Di hotspot itu pilih ke WLAN 1 atau wireless. Next. Nah, untuk DNS name nya kita ganti portal smk.sch.id. Setelah itu next. Di bagian admin kita password bebas admin, passwordnya admin. Setelah itu next, kita sudah selesai. Setelah itu silang masuk ke dalam IP hotspot. Setelah itu user profile ditambahkan general. Setelah itu namanya diganti kepala sekolah. Setelah itu addressnya poolnya itu pilih yang DHCP pool 2. Kenapa kok 2? Kita pilih di HCP server. Nah, di server yang dimana wireless LAN itu yaitu address poolnya yaitu pools 2. Itu yang kita pilih yang di HCP pool 2. Setelah itu rate limitnya itu inputkan 512k itu kbps, jadi kecepatannya 500 kilobyte per second gitu. Setelah itu Q nya itu ganti ke non, kan parent Q itu diganti ke non. Setelah itu apply oke. Setelah itu tambahkan general. Setelah itu name ganti ke guru. Setelah itu poolnya 2 sama. Setelah itu masuk ke rate limitnya itu 256k / 256k sama. Setelah itu usernya itu tambahkan, misalkan jumlah gurunya ada 20, kita inputkan 20. Jadi kalau tidak dirubah yang bisa terkonek tuh cuman 1. Jadi ini cuma ada 20 yang bisa connect. Setelah itu masuk ke queue, parent ke non. Setelah itu apply oke. Tambahkan lagi. Setelah itu name ke siswa, terus poolnya 2. Setelah itu usernya itu kita masukkan sebanyak 50 saja. Setelah itu 50 siswa yang bisa mengakses. Setelah itu rate limitnya 128k gitu. Setelah itu queue, parent queue nya kita sama, kita non oke. Setelah itu lanjut ke menu user, kita tambahkan di mana server itu ada hotspot 1. Pilih 1, namanya kita ganti kepala sekolah. Setelah itu passwordnya seperti di itu sudah ikutin. Profilnya kita inputkan kepala sekolah. Kita masukkan apply oke. Setelah itu yang kedua sama hotspot 1, terus masukkan nama yaitu guru, passwordnya sama seperti di modulnya. Setelah itu pilih yang guru, apply oke. Setelah itu tambahkan lagi yaitu hotspot, masukkan yaitu siswa sama dengan passwordnya seperti di modul 89. Setelah itu pilih ke siswa. Setelah itu apply oke. Setelah itu selesai, pilih ke IP firewall dimana NAT, kita tambahkan general. Itu chatnya itu kayak itu sudah. Setelah itu
Ethernet out interface itu ke Ether 1. Untuk action pilih ke Masquerade, apply, oke. Setelah itu kita tutup, kita masuk ke dalam IP lagi, pilih ke root, pilih dimana itu kan DAS, dynamic active status, itu hapus. Setelah itu tambahkan baru dimana gateway-nya kita masukkan secara manual 192.168.1.1. Setelah sudah apply, oke. Nah, yang pertamanya DAS diganti aktif dan statis. Setelah itu masukkan ke bridge, tambahkan bridge 1, yang satu itu tambahkan UKK-TKJ. Setelah itu apply, oke. Kita bagian port, tambahkan interface, pilih Ether 1. Setelah itu apply, oke. Kita tambahkan lagi Ether 2, apply, oke. Setelah itu tambahkan Ether 3, apply, oke. Setelah itu selanjutnya pilih switch, dimana VLAN, tambahkan VLAN ID-nya itu 10, dimana portnya itu yang pertama yaitu Ether 1. Terus tambahkan Ether 2, setelah itu apply, oke. Setelah itu tambahkan lagi yaitu yang kedua yaitu 20, dimana portnya itu Ether 1, terus yang kedua itu Ether 3. Kita apply, oke. Setelah itu di bagian port Ether 1 itu pilih VLAN mode, itu modenya diganti secure. Setelah itu VLAN headernya pilih ke add if missing. Setelah itu seperti ini, terus VLAN ID nya kosongkan. Setelah itu apply, oke. Setelah itu Ether 2 yaitu VLAN modenya sama seperti tadi, VLAN headernya yang always strip, terus default itunya 10. Nah, setelah itu Ether 2 apply, oke. Setelah itu pilih ke Ether 3, dimana itu secure, terus always strip. Setelah itu defaultnya itu yang 20. Setelah itu apply, oke. Setelah itu header 4 tidak usah disetting. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.